Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tsumma ma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kultum kita membahas ringkasan fikih Asmaul Husna. Sekarang kita sampai kepada nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Apa? Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Al-Afu artinya zat pemaaf, ya, atau yang memberikan maaf. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur adalah yang maha pengampun. Al-Afu maha pemaaf, Al-Ghaffar Al-Ghafur maha pengampun, At-Tawwab maha menerima taubat. Ya, nama-nama ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah maha pemaaf dan juga maha pengampun. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 160, wa ana tawwabur rahim. Dan aku yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Afu, ya, pemaaf, yang maha pemaaf. Kata para ulama, maaf atau afu ablagh minal ghufran, lebih dalam dibandingkan ampunan. Ya, karena ghufran, ampunan itu ditutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba. Jadi ghufran itu satar, penutup. Jadi kesalahan-kesalahan dia oleh Allah Azza wa Jalla ditutupi. Sedangkan afu, maaf, itu mahu, dihapus. Maka Allah memaafkan kesalahan seorang hamba, artinya dihapus semua kesalahannya. Sedangkan Allah mengampuni dosa seorang hamba, artinya dosanya ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini hikmah kenapa kita harus memperbanyak di malam-malam ini membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kita benar-benar berharap kepada Allah Azza wa Jal agar dosa kita dihapus. Maka apabila seorang hamba dimaafkan oleh Allah kesalahannya, itu dihapus seluruh kesalahannya. Ya, dihapus seluruh kesalahannya. Maka al-afu itu lebih dalam dibandingkan ghufran, ampunan. Dan maaf Allah itu dibagi menjadi dua. Ada maaf yang sifatnya umum. Ya, maksudnya maaf yang sifatnya umum, Allah memaafkan semua hamba-hambanya walaupun orang-orang jahat, walaupun orang-orang kufar. Kenapa dimaafkan oleh Allah? Mereka terjaga, tidak ditimpa musibah, tidak dihukum, ya, tidak dibinasakan, tapi terus dikasih kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini maaf yang sifatnya apa? Umum. Kalau seandainya Allah menghukum semua hamba sesuai dengan dosa-dosanya, maka Allah tidak akan meninggalkan seorang pun di atas muka bumi. Karena pasti dosanya banyak. Tapi banyak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus dimaafkan oleh Allah. Ya, maka antum lihat berapa banyak orang kufar, dia selamat dari bencana, dia dijauhkan dari hukuman, dia dijauhkan dari siksaan di dunia maksudnya ya. Nah, ini maaf yang sifatnya
umum. Semua makhluk bahkan hewan pun dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada afu yang sifatnya khas. Afu yang khusus. Yaitu buat hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar, meminta ampun, senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditimpa musibah, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selalu ikhlas di dalam beramal. Maka hamba-hamba yang seperti ini dia mendapatkan maaf yang sifatnya khusus. Dan itu yang dihapuskan seluruh dosanya. Subhanallah ya ikhwah. Dosa ini kalau nggak dihapus, dia tetap ada hisab. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah manusia kembali dan kepada kamilah dihisab. Maka dosa ini ada pertanggungjawabannya dan juga ada hisabnya. Ada mizan, ditimbang. Kalau misalnya memang dia tidak dihapus, maka ada hisab, ada timbangan. Tinggal mana yang lebih berat, amal kebajikan atau keburukan. Kalau misalnya kebajikan lebih berat, maka dia selamat. Tapi kalau keburukan lebih berat, maka dia tidak selamat. Ya. Dan juga hisab yang ringan, yang selamat, itu hanya diperlihatkan dosa-dosa. Jadi dikasih tahu, ya fulan pernah berbuat ini, fulan pernah berbuat ini, fulan pernah berbuat ini. Nah itu hisab yang ringan. Sebagaimana doa Allah mahasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Tapi kalau sudah ditanya, kenapa engkau berbuat ini? Kenapa engkau berbuat ini? Maka disebutkan di dalam hadis, faman nuqish uzib. Kalau sudah ditanya, didiskusikan dosa dia pasti diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini haulal matla. Keadaan hari kiamat itu keadaan yang syadid, yang sangat sulit. Sedikit, maksudnya manusia sangat takut, tegang dan belum tentu selamat. Ya makanya di sini dunia kesempatan seseorang untuk selalu mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang harus kita ketahui juga, semua dosa pasti diampuni sama Allah selama seorang hamba meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah menjauhkan hambanya dari rahmat. Artinya sebesar apapun dosa dia, kesalahan dia, katakanlah dia durhaka sampai orang tuanya wafat, kemudian dia pas tua baru sadar ternyata dulu yang dia lakukan adalah dosa. Katakanlah dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia ketika tua baru sadar ternyata yang dia lakukan sebelumnya adalah syirik. Katakanlah dia berzina, minum khamr, dan yang lain-lain. Kemudian ada saatnya dia dikasih hidayah oleh Allah dan bertobat. Kapan dia bertobat? Diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dikasih rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikasih kesempatan dia untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dikasih kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Dikasih kesempatan untuk selamat dari api neraka. Nggak pernah diputus kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah selalu mengingatkan hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Jangan jauh. Karena kapan dia kembali, maka Allah pun menerima. Bahkan subhanallah, ya lallah asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatih. Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian menemukan hewan tunggangannya. Dikisahkan ada orang dia safar, ada hewan tunggangannya dan di atas hewan tunggangannya itu ada bekal dia. Kemudian dia tertidur. Ketika bangun gak ada hewannya, lari, kabur. Dia cari kemana, ke sana dan kemari, hingga putus asa dia merasa kalau dia bakal mati. Hingga dia tidur. Ketika dia bangun, dia menemukan tuh hewan balik lagi. Gembira gak orang ini? Gembira, sangat-sangat gembira. Sampai saking gembiranya dia kepleset. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia ngomong, ya Allah, engkau hambaku, aku Rabb kamu. Saking senangnya.
Lihat kata Allah, lallah asyaddu farahan bi taubati abdi. Allah lebih senang lagi ketika seorang hamba kembali kepada Allah daripada dia menemukan hewan tunggangannya. Lihat, hamba berbuat dosa, dia kembali diterima sama Allah dan Allah senang lihat hambanya kembali. Maka kenapa hamba menjauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Nah, maka ini terus diingatkan manusia untuk mendekat kepada Allah, kembali kepada rahmatnya, ampunannya luas, maafnya luas. Kapan seorang hamba datang kepada Allah dalam keadaan hati tertunduk, mengakui dosa-dosa dan mengharapkan ampunan, diampuni dia oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang dia melampaui batas atas dirinya sendiri. Dia udah melampaui batas. Minum khamernya bukan sebotol 2 botol lagi, oplosan. Ya, zinanya berkali-kali gonta-ganti, na'udzubillah. Ninggalin sholat, berbuat syirik, semua disembah, hatta batu disembah sama dia. Israf, dia melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma di sini ada poin yang pengen Anda bahas. Tinggal kedudukan manusia ini bagaimana? Kedudukan manusia, kata Ibnul Qayyim, itu seperti orang naik tangga. Ada subhanallah orang dikasih sama Allah dari kecil sampai dia wafat sedikit berbuat dosa. Maka dia seperti naik tangga terus melaju, melangkah sampai tangga yang sangat tinggi dia sampai. Ya, nah orang-orang nggak bisa nyusul seperti kedudukan dia. Kenapa? Karena dia banyak kebaikannya. Dia dari umur, katakanlah dari SMP sudah hafal Al-Quran, selalu menghatamkan tiap bulan. Katakanlah dia dari semenjak ini nggak pernah ngelihat maksiat, nggak pernah berbuat dosa dan maksiat, selalu istiqamah, nggak pernah meninggalkan dosa. Maka orang yang seperti ini keutamaannya dan kedudukannya jauh lebih besar. Ya, makanya sebagian salaf saking sedikit dosanya dia hafal. Ya, Muhammad ibn Sirin rahimahullah, dia pernah dapat hutang. Ya, kerugian kemudian sampai punya hutang. Kata dia, ini disebabkan dosa ana 40 tahun yang lalu. Ana pernah mencela orang, mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Sampai ingat dia dosanya, karena sedikit dosanya. Kalau kita saking banyaknya, lupa saking banyaknya. Ya. Nah, ada orang, dia tadinya dia tangga dalam keadaan yang tinggi, tapi karena dia berbuat dosa jatuh dia ke bawah derajatnya. Padahal dia udah tinggi, cuman karena dia berbuat dosa dia jatuh ke bawah. Nah pertanyaannya, kalau dia bertaubat bisa naik lagi apa enggak tuh? Hah? Bisa naik lagi nggak dia? Nah ini sesuai keadaan dia. Kalau dia bertaubat, keadaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelum bertaubat, maka dia bisa naik, bahkan bisa lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, katakanlah sebelum dia bermaksiat, dia cuma jaga sholat 5 waktu. Kemudian dia bermaksiat, futur. Subhanallah, tobat lagi dia. Tiba-tiba pas tobat, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang sebelumnya cuma sholat wajib, sekarang ditambah sholat sunnah. Maka bisa jadi lebih tinggi keadaannya dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Ada orang yang keadaannya sudah bertaubat tapi tetap tidak bisa kembali seperti yang pertama. Kenapa? Karena dia melemah. Ya. Dia pernah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat tapi lemah, semangatnya tidak seperti sebelum berbuat dosa. Ya, maka keadaan orang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu disuruh sama Allah
kita beribadah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena semakin terus kita memperbaiki diri, semakin bertambah tingkat kita, semakin bertambah tingkat kita. Ya, maka ini keadaan orang yang ketika sebelum berbuat dosa dan setelah berbuat dosa. Kemudian juga kadangkala ya ikhwah, dosa itu rahmat dari Allah Azza wa Jal buat hambanya. Sebagian manusia, dia ibadah, jarang berbuat dosa, dia terkena satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit ujub. Merasa besar dengan apa yang dia lakukan. Dia kalau ngelihat orang, lihat si fulan. Masbuk. Alhamdulillah. Anas umur-umur gak pernah masbuk. Dia masbuk. Lihat si fulan. Ya. Gak pernah haji. Alhamdulillah, anak tiap tahun haji misalnya. Lihat si fulan, lihat si fulan. Nah kadang di hati manusia ada ujub. Sedangkan ujub ini kata Nabi SAW muhlikat. Dia yang membinasakan dirinya. Bagaimana cara Allah membuat manusia supaya tidak ujub? Kadangkala dijadikan nama Allah, dia jatuh dalam perbuatan maksiat. Yang perbuatan maksiat ini selalu teringat-ingat di benak dia, membuat dia selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap dia pengen bangga dengan sholatnya, keingat dosanya. Maka dia tidak bisa ujub dengan sholatnya. Ketika dia pengen berbangga dengan sedekahnya, ingat dosanya, maka dia tidak bisa berbangga dengan sedekahnya. Maka dijadikan oleh Allah sebagian dosa rahmat buat hamba tadi. Sebagaimana siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, dia terpengaruh dengan iblis, maka dia diturunkan oleh Allah ke dunia, maka dia terus meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dengan ini syaitan kadangkala menyesal kenapa dia membuat manusia berbuat dosa, sampai nyesal dia. Dia bujuk manusia berbuat dosa, karena dosa tadi orang itu bertaubat dan jauh lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Nyesal dia. Kenapa kok anak buat dia dosa? Sekarang keadaan dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Nah juga kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, innar rajul, berapa banyak orang dia mengamalkan amalan penghuni surga tapi masuk neraka. Dan berapa banyak orang dengan dosa-dosanya dia masuk surga. Artinya berapa banyak orang ibadah cuman ujub, riya, sum'ah, akhirnya masuk neraka dia dengan ibadahnya. Dan berapa banyak orang berbuat dosa selalu menyesal dan takut dari dosa-dosanya, menyebabkan dia masuk surga. Poin terakhir ya ikhwah, tentang taubat. Taubat ini juga yang harus kita ketahui. Sebelum kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, Allah dulu yang memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat. Makanya nama Allah At-Tawwab itu bukan maha menerima taubat semata, tapi memberikan taufik kepada hamba untuk bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat ayatnya. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 118, "Tsumma taba 'alaihim liyatu." Kemudian Allah bertaubat atas mereka agar mereka kembali dan bertaubat kepada Allah. Jadi Allah bertaubat kepada hambanya, baru si hamba bertaubat kepada Allah. Maksudnya Allah taubat kepada hamba apa? Maksudnya memberikan taufik dia agar bisa bertaubat. Baru hamba itu bertaubat. Jadi kalau antum lihat ada seorang hamba bertaubat dari dosa-dosanya, sebelum dia bertaubat, Allah dulu yang taubat kepadanya. Maksudnya Allah berikan taufik dia untuk bisa bertaubat. Baru hamba itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, sebelum hamba meminta ampun kepada Allah, maka Allah dulu yang mengetuk pintu hatinya agar dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan manusia kalau seandainya tidak dikasih taufik oleh Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ya ada orang dinasehati terus menerus, antum nasehati sampai mulut antum berbusa, sampai udah dikasih peringatan, keluar masuk penjara, ya sampai merugikan dirinya dan seterusnya, tapi tetap dia tidak bertaubat. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki dia untuk taubat. Tapi ada sebagian hamba, subhanallah, tidak perlu peringatan yang keras. Hanya sedikit dia berbuat kesalahan langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memberikan dan menghendaki dia untuk bertaubat. Ya maka ini juga rahasia di balik nama Allah At-Tawwab. Oleh karena itu kita minta sama Allah, ya Tawwab, tub alayya. Yang maha menerima taubat, berilah aku kesempatan untuk bertaubat. Karena tanpa Allah Azza wa Jalla dan tanpa nama Allah At-Tawwab, niscaya kita tidak bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami nih ya? Tapi kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan, tafadhal. Karena malam ganjil mungkin ya. Ada pertanyaan? Ya, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandanya Allah seperti apa misalnya untuk saat ini beberapa tahun yang lalu kita mempunyai dosa dari ingat atau terniatnya. Nah, yang pertama, seorang hamba apabila dia mengingat dosa-dosanya itu dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengingat dosa-dosanya dengan penuh keputusasaan dan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Maka ini bukan perkara yang terpuji. Ada sebagian orang, dia berbuat dosa. Kemudian dia mengingat dosanya yang membawa dirinya kepada putus asa dan menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa anak minum khamar? Sudah anak kayaknya najis. Anak gagal. Anak kayaknya nggak ada kesempatan buat masuk surga. Nah, kalau misalnya dia mengingat dosa membuat dirinya seperti ini, maka ini ghair mahmud, tidak terpuji. Dan ini termasuk dari tipu daya syaitan yang membuat dia mengingat dosa dan menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau dia mengingat dosa kemudian membuat dirinya semakin dekat kepada Allah, semakin giat beramal, semakin banyak istighfar, dan senantiasa taqarrub kepada Allah, maka ini yang terpuji. Dia kalau misalnya lagi lemah, dia ingat, ya Allah, kenapa ana lemah? Padahal dulu ana udah menghabiskan usia ana dengan dosa. Maka nggak ada lagi kesempatan untuk malas-malasan. Dia semangat lagi beribadah. Ketika dia malas sholat, dia ingat, ya Allah, ana puluhan tahun ninggalin sholat. Sekarang ana masih pengen malas-malas dalam mengerjakan sholat. Dia semangat lagi sholat. Nah, maka ini yang terpuji, dan ini seorang mukmin. Dia mengingat dosa-dosanya di depan mata seolah-olah gunung yang besar. Dan menjadikan motivasi buat dirinya selalu beramal saleh. Nah, tanda ya ikhwah, dosa seorang hamba diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dia semakin hari semakin baik. Jadi kalau orang hidupnya semakin hari semakin baik, ya, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin banyak beramal saleh, semakin banyak meninggalkan dosa, itu tanda dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katakanlah dia masih jatuh dalam dosa, tapi dia kembali lagi bertaubat, terus berjuang lagi. Nah, ini tanda kebaikan. Ya, jadi tanda kebaikan atau tanda dosa seorang diampuni oleh Allah, artinya dia senantiasa berbuat baik. Semakin hari semakin baik. Yaitu tanda kebaikan. Dulu kaum salaf, dia memuji ulama, bahwasanya ulama ini semakin hari semakin baik. Makanya ada orang berteman dengan Imam Ahmad 50 tahun. Kata dia, ana sahibtu Ahmad 50 sana. Aku berteman dengan Imam Ahmad 50 tahun. Dan setiap hari aku lihat Imam Ahmad semakin hari semakin baik. Semakin
mendekati kematian, semakin banyak amal solehnya. Itu tanda kebaikan. Jadi, tanda keburukan, semakin hari semakin na'udzubillah apa? Futur semakin buruk. Awal rajin, subhanallah, semakin tua ya malah jadi buruk dia. Awal dia sholat ini itu, pas tua suka mancing misalnya. Suka mancing, main kartu, ya begadang, gaple, pas sudah tua. Dulunya enggak, mudanya sholat shaf awal, baca Quran, ya aktif sana, kok tua jadi berubah. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya makanya ya kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa membimbing kita semua dan memberikan hidayah. Dan doa yang paling sering diucapkan sama Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Diulang terus sama Nabi SAW. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, atakhaf alaina. Wahai Rasulullah, apakah engkau takut atas kita? Kata Nabi, iya. Li'annal qalb baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Karena hati ini berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Allah ubah sebagaimana yang Allah kehendaki. Di pagi hari seorang mukmin, sore harinya kafir. Begitu juga sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Bisa dipahami ya? Ada lagi pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.